cepat atau lambat, nanti sisi spiritualitas dalam konsep New Age Movement itu seperti punya cara baru untuk menjadi bijak, cara baru untuk bahagia, cara baru untuk ngurusi istri, cara baru untuk mendudukkan anak, cara baru untuk menjadi seorang pemimpin, cara baru untuk menjadi orang yang berpengaruh bagi orang lain, cara baru untuk mendapatkan ketenangan dalam jiwa. Cepat atau lambat, pelatihan-pelatihan itu pasti akan membahas sisi spiritualitas. Apapun bentuknya, antum boleh ajukan nanti bentuknya apapun, antum ikuti deh, nanti di satu stepnya mulai membahas sisi spiritualitas. Nah, kita ingin menggarisbawahi, sisi spiritualitas itu sisi yang abstrak, yang tidak boleh dibicarakan secara mudah kecuali dengan nas. Karena kalau tidak, nanti orang akan mencari cara bahagianya sendiri. Antum bisa bayangkan resikonya. Seandainya ada orang yang beragama lain, dia bahagia dengan cara itu. Ada orang yang tidak beragama, dia bahagia dengan cara itu. Maka kesimpulannya apa? Orang tidak lagi perlu beragama untuk sekedar mencari yang namanya bahagia. Kan ini soal serius. Jadi kalau di awal, di tahap awal, kita tidak akan menemukan sisi kesalahannya karena tentu di bagian tahap awal itu yang diangkat sisi ilmiah, dan pasti begitu. Nanti di tahap berikutnya kita akan menemukan sisi spiritualitas itu yang dimasuki. Salah satu contoh, kawan-kawan sekalian, saya pernah didiagnosa oleh salah satu kawan kita, dan salah satu metode untuk menganalisa kepribadian, saya dan istri saya gitu. Kemudian dengan anak-anak. Pada awal-awal mendiagnosa, saya tidak ada masalah karena itu soal kepribadian. Lalu kemudian semakin dijelaskan tentang soal kepribadian ini, mulai mengarah kepada sebagai seorang suami, karena kepribadian begini Pak, maka nanti ke istri harus begini. Kalau istri Pak, karena dia model kepribadiannya demikian, maka cara memperlakukannya harus demikian Pak. Istri juga begitu. Lalu pertanyaan saya sederhana. Bu, kalau ternyata seorang perempuan menjadi seorang istri harus dengan begitu untuk menjadi wanita solehah, apa artinya agama? Lalu kalau misalnya itu harus dilakukan, misalnya saya harus mengalah dan membuat semua komunikasi saya, cara perlakuan saya mengikuti kepribadian sang istri. Pertanyaan saya, kapan seorang istri mendapatkan kemuliaan? Sedangkan dalam agama misalnya, kadangkala diamnya seorang istri, sabarnya seorang istri atas kekurangan suami, justru itu kemuliaan yang dia dapatkan. Baru di situ akhirnya bingung. Kenapa ibu tidak bisa menjelaskan? Teman-teman tidak bisa menjelaskan? Karena itu adalah tema spiritual. Ya, paham ya? New Age Movement tadi di awal, di ciri pertama, mereka pasti akan masuk sisi spiritual. Dan resiko masuk sisi spiritualitas itu adalah nabrak aturan agama. Pasti bikin aturan sendiri.